Desi dan Yetno menikah muda tetapi penuh dengan harapan. Mereka bertemu di universitas, di tempat yang seharusnya tidak pernah bisa mereka lupakan. Desi dengan segala kebaikan dan kesederhanaannya menemukan Yetno sebagai sosok yang sempurna. Mereka menjalin hubungan yang penuh kasih, dan tak lama kemudian mereka menikah. Desi merasa hidupnya sudah lengkap. Yetno yang perhatian, penyayang, dan bijaksana membuatnya merasa aman. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa tahun, anak pertama mereka, Dania, lahir. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka sempurna. Mereka kadang sibuk dengan pekerjaan. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling berbicara, berbagi cerita. Tapi semakin lama, semakin terasa ada jarak. Desi merasa bahwa kehadiran Yetno di rumah semakin jarang. Dia sering pulang larut malam, terkadang tidak memberi kabar. Bahkan ketika ia bertanya, jawabannya hanya sekedar "ada kerjaan sayang." Di tengah kesibukannya, Desi merasa ada yang hilang, tapi ia tidak pernah mengungkapkannya, terlalu serius. Hingga suatu hari, sahabat terbaik Desi, Ika, datang ke rumah mereka. Ika adalah teman yang selalu ada untuk Desi, seseorang yang ia percayai lebih dari siapapun. Mereka tumbuh bersama, berbagi kisah, bahkan mimpinya. Ika adalah orang yang tidak pernah lelah mendengarkan, bahkan di saat-saat Desi merasa lelah dengan hidup. Seiring waktu, kedekatan Ika dan Yetno semakin terasa. Awalnya Desi tidak merasa cemas. Mereka sudah lama berteman dan Yetno adalah suami yang baik. Tapi semakin lama ia mulai melihat ada yang berbeda. Ika yang dulu datang dengan tawa, kini lebih sering berdiam diri dengan senyum yang kurang tulus. Yetno juga mulai sering menghabiskan waktu lebih lama bersama Ika. Dan desas-desus kecil mulai beredar bahwa ada sesuatu yang lebih di antara mereka berdua. Desi berusaha menepis semua keraguan itu. Bagaimana mungkin? Ika adalah sahabat terbaiknya dan Yetno adalah suaminya, orang yang sangat ia percayai. Pernikahan Desi dan Yetno mulai terasa seperti rutinitas. Saling bicara hanya ketika diperlukan, jarang berbagi cerita, dan lebih sering bertemu dengan kata-kata dingin daripada kata-kata manis yang dulu mereka ucapkan. Tapi Desi tetap berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Terkadang dia merasa kesepian di tengah keramaian rumah. Namun dia berusaha memahami bahwa ini mungkin karena sibuk mereka dengan kehidupan sehari-hari. Sampai pada suatu malam, saat Desi membuka lemari pakaian untuk mencari gaun yang ia ingin kenakan ke acara keluarga, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil di pojok lemari. Kotak itu bukan miliknya. Desi merasa cemas. Ia membuka kotak tersebut dan ditemukan sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Sebuah cincin yang sudah disematkan dalam sebuah pesan kecil yang tertulis di dalamnya. Namun saat ia melihat lebih dekat, matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Pesan itu berasal dari Ika, teman baiknya. Tangan Desi gemetar. Cincin itu adalah bukti yang tidak bisa ia sangkal. Cincin itu bukan untuk dirinya, itu untuk Ika. Itu untuk wanita yang ia anggap sebagai saudara. Hatinya merasa dihancurkan dalam sekejap. Ika dan Yetno, sahabat dan suami yang ia percayai, ternyata telah menjalin sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Desi merasa kehilangan bukan hanya pasangan hidupnya, tetapi juga sahabat yang selama ini ia percayai. Pagi itu Desi tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia mencari Yetno dengan tatapan kosong, matanya yang sudah penuh dengan air mata. "Yetno, kamu harus menjelaskan ini." Suaranya bergemetar, namun ada kesedihan yang mendalam dalam kata-katanya. Yetno yang baru pulang dari kantor tampak terkejut melihat Desi yang berdiri dengan cincin di tangannya. Ia tahu apa yang akan terjadi. "Desi, aku bisa jelaskan semuanya," kata Yetno pelan. Namun Desi merasa bahwa itu bukan jawaban yang ia dengar.
Desi melempar cincin itu ke meja di hadapannya. Kamu berselingkuh dengan Ika, sahabatku, teman baikku. Kalian berdua mengkhianatiku. Desi berteriak dengan emosi yang meluap. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Suaranya pecah, seolah hatinya terbelah berkeping-keping. Yetno hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat menyesal, Desi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai pada titik ini. Aku sangat mencintaimu. Tapi suaranya terhenti. Desi menggelengkan kepalanya. Tapi apa, Yetno? Apa yang lebih penting dari kepercayaan dan cinta? Aku memberimu semuanya. Desi hampir tidak bisa berkata-kata lagi karena marah dan kecewa yang begitu dalam. Yetno terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa membela dirinya. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Aku minta maaf, Desi. Aku tahu aku salah. Tapi aku merasa terperangkap dalam hubungan ini. Aku terjebak dalam kesepian. Aku salah. Aku sangat menyesal. Tapi penyesalannya datang terlambat. Desi merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Rasa sakitnya begitu mendalam, bahkan lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Suaminya yang dulu ia anggap sebagai teman hidup, ternyata bukan orang yang ia kira. Begitu pula sahabat terbaiknya Ika, yang seharusnya menjadi tempat ia bergantung, kini justru menjadi musuh terbesar dalam hidupnya. Ketika Ika datang ke rumah mereka beberapa hari kemudian, Desi tahu bahwa ini adalah momen terakhir mereka bersama. Ika dengan air mata mengalir, berusaha meminta maaf. Desi, aku tahu aku tidak bisa membenarkan semuanya. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Tapi aku merasa begitu kesepian. Tapi aku tidak seharusnya seperti ini. Aku hancur melihat dirimu seperti ini. Desi menatap dengan pandangan yang dingin. Kamu merasa kesepian. Kamu merasa terjebak dalam perasaanmu. Lalu bagaimana dengan aku, Ika? Aku merasa dunia ini hancur karena kalian. Kamu mengkhianatiku dengan cara yang tidak bisa aku maafkan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kau sudah merusak segalanya. Ika mencoba meraih tangan Desi, tetapi Desi menarik tangannya dengan keras. Tidak, Ika, jangan sentuh aku. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun, apalagi kamu. Cinta yang aku berikan pada kalian berdua sudah hilang, dan itu bukan sesuatu yang bisa kembali lagi. Desi akhirnya membuat keputusan yang sulit untuk dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis. Ia mengemasi barang-barangnya dengan tangan yang gemetar, hati yang terasa kosong. Yetno tidak berusaha menghentikannya lagi. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Desi, tolong beri aku kesempatan. Aku berjanji aku akan berubah, kata Yetno dengan suara pecah. Namun Desi hanya bisa menatapnya tanpa ekspresi. Cinta tidak cukup hanya dengan janji. Kamu sudah melukai hati ini lebih dari yang bisa aku maafkan. Kamu sudah membiarkan kebohongan itu merusak segalanya. Desi keluar dari rumah itu meninggalkan Yetno dengan tangisnya. Ia merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh, tetapi ia tahu ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya. Ia harus melepaskan orang-orang yang tidak menghargainya. Desi mulai hidup barunya. Ia belajar bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan semua yang pernah dibangun. Ia memilih untuk memaafkan, meski tidak untuk kembali. Ia tahu bahwa hidupnya lebih berarti daripada terjebak dalam kebohongan. Cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan itu yang Desi temukan kembali dalam perjalanan untuk sembuh.
Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Ketika kepercayaan itu hancur, semuanya ikut hancur. Memaafkan memang perlu, tetapi pengkhianatan yang berulang harus dihentikan agar kita bisa menentukan kedamaian dalam hidup. Cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri, dan kadang untuk bisa mencintai orang lain, kita harus terlebih dahulu melepaskan apa yang merusak hati kita. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.